Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam Pak Adit. Bagaimana kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah, saya baik. Kalau Pak Adit sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Didin. Cuman suasana hati saya sedang kurang baik ini. Pak Didin, apakah ada waktu luang untuk kita bicara sebentar Pak Didin? Ada yang bisa saya bantu Pak Adit? Sepertinya ada sedikit ada ya sesuatu yang dipikirkan oleh Pak Adit. Terima kasih Pak Didin. Sebenarnya saya sedikit ada permasalahan ini di dalam kelas saya. Pak Didin, apakah ada waktu luang untuk kita bicara sebentar, Pak Didin? Oh ya, kebetulan sekali saya sedang santai Pak Adit. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang Pak Adit harapkan setelah berbincang dengan saya? Terima kasih atas waktunya, Pak Didin. Saya ingin mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak Didin. Baik Pak Adit, kalau boleh saya tahu nggih, kira-kira permasalahan seperti apa yang sedang Pak Adit hadapi saat ini? Jadi begini, Pak Didin. Di kelas saya, di kelas 12, ada seorang murid yang bernama Galih. Akhir-akhir ini dia sering berangkat terlambat. Terlambatnya itu bisa 30 bahkan hampir 1 jam begitu, Pak. Tentunya hal ini kan mengganggu pembelajaran ya. Nah, hal ini juga terlihat dari hasil belajarnya yang semakin hari semakin menurun begitu, Pak Didin. Nggih nggih, apakah sebelumnya Mas Galih ini berperilaku seperti itu Pak Adit? Pada kelas sebelumnya, di kelas 11 itu dia tergolongnya anak yang rajin, Pak. Kebetulan dia juga anak yang cukup berprestasi di kelas begitu, Pak Didin. Oh, jika seperti itu Pak Adit, mungkin ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan perilakunya. Mungkin Pak Adit dapat mencari tahu hal tersebut. Iya Pak, saya bertanya ke teman yang rumahnya dekat dengan Galih. Dia bercerita kalau Galih sekarang sering terlambat karena kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Di mana kedua orang tuanya itu bekerjanya sebagai petani begitu Pak. Oh begitu, memang betul ya Pak Adit, di lingkungan kita, di sekolah kita itu sebagian besar memang eh, masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Mereka itu selalu berangkatnya lebih pagi, apalagi memang jaraknya sangat sangat jauh dari rumahnya seperti itu Pak Adit. Ya benar Pak, memang seperti itu sih kondisi yang dihadapi oleh Galih begitu Pak Didin. Iya, kira-kira nih menurut Pak Adit, apa yang sekiranya dapat mengurangi perilaku yang Mas Galih itu rasakan sekarang, yang dihadapi itu? Oh, kalau menurut saya itu di sini peran orang tua sangat penting ya Pak Didin. Di mana orang tua yang mengatur aktivitas anaknya. Jadi sebagai orang tua hendaknya harus mampu membagi waktu baik untuk pekerjaannya maupun pendidikan anaknya. Tentunya saya harus mampu nih meyakinkan orang tuanya Galih agar lebih memperhatikan lagi anaknya. Jika memang orang tuanya sibuk dan sulit untuk membagi waktu, mungkin saya akan mencoba memberikan pengertian pada orang tuanya agar ada yang mengurusi Galih begitu Pak Didin. Ya mungkin bisa oleh saudara-saudaranya yang terdekat begitu Pak. Baik sekali pemikiran Pak Adit. Saya sependapat dengan Pak Adit bahwa peran orang tua itu sangat penting sekali untuk kemajuan anaknya dalam pendidikan. Nah, untuk mewujudkan apa yang sudah tadi Bapak Adit jelaskan, apa rencana ke depan yang akan Pak Adit
lakukan? Rencana saya begini Pak Didin, jadi saya akan menghubungi orang tuanya Galih, kemudian akan menjelaskan kondisinya Galih saat ini. Saya juga akan menyampaikan solusi dari apa yang Galih alami saat ini. Di antaranya membagi waktu antara bermain, belajar, dan istirahat. Kemudian mencoba untuk membuat kesepakatan dengan orang tua Galih, yaitu mempersiapkan segala perlengkapan sekolah dari sarapan pagi, kemudian perlengkapannya dan lain-lain. Kemudian memberikan pengertian kepada orang tua Galih untuk menitipkan anaknya kepada saudara terdekatnya ketika mereka berangkat bekerja dan melatih Galih untuk dapat berperilaku mandiri. Itu menurut saya, Pak Didin. Saya sependapat sekali dengan Pak Adit. Menurut saya, langkah yang sudah Bapak Adit lakukan itu adalah langkah yang sangat tepat sekali, Pak Adit. Uh, Terima kasih Pak Didin. Secepatnya saya akan menemui orang tua dari Galih begitu. Ya Pak, benar sekali Pak Adit memang sebaiknya menemui orang tua Galih untuk berkomunikasi dan menyampaikan solusi yang tadi sudah disebutkan. Pak Adit tadi sudah menyampaikan akan secepatnya menemui orang tua Galih. Kira-kira Pak Adit, waktu tepatnya kapan? Rencananya sih besok ya Pak. Jadi sepulang sekolah nanti saya titip pesan dulu ke Galih supaya Galih menyampaikan kepada orang tuanya kalau saya mau bersilaturahmi ke rumahnya begitu Pak Didin. Ya, bagus sekali Pak Adit. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah ini terhadap apa yang Pak Adit lakukan nanti? Tentunya saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua Galih secara berkelanjutan sampai nanti terlihat adanya perubahan pada Galih, yaitu Galih tidak terlambat lagi begitu Pak Didin. Kira-kira Pak Adit, dalam ini siapa saja yang membantu Pak Adit menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini tentunya saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid, khususnya orang tua dari Galih begitu Pak Didin. Berarti saling berkolaborasi nggih antara Pak Adit, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua untuk hasil yang lebih baik lagi nggih Pak Adit nggih. Iya benar sekali Pak, dan selalu menjaga komunikasi tentunya. Baik Pak Adit, dari perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Adit sekarang? Alhamdulillah Pak Didin, saya sekarang merasa lega sekali gitu, senang sekali dapat berbincang dengan Pak Didin karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini begitu Pak Didin. Alhamdulillah kalau begitu Pak Adit, saya ikut merasa senang. Saya juga merasakan perbincangan ini sungguh luar biasa nggih. Saya harap Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan penuh semangat. Begitu Pak. Pasti Pak Didin, dan tentunya saya akan selalu semangat begitu. Semoga apa yang kita diskusikan tidak hanya diterapkan kepada Galih saja, tetapi dapat juga diterapkan kepada semua murid yang mengalami masalah tersebut atau masalah yang serupa. Pak Adit bersedia nggih untuk mengatasi masalah yang serupa. Tentu Pak, saya akan mengatasi masalah murid yang mengalami masalah yang serupa agar tercipta suasana di kelas yang kondusif begitu Pak. Baik Pak, kira-kira apakah ada hal
yang lain yang Pak Adit ingin bicarakan? Saya rasa sudah cukup Pak Didin untuk masalah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didin yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dan akhirnya saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak Didin. Sama-sama Pak Adit. Saya juga berterima kasih karena mendapatkan pengalaman dan solusi dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi. Semoga kita berkesempatan berbincang kembali ya Pak. Saya juga ingin tahu perkembangan atau hasil kedepannya itu seperti apa. Amin Pak Didin. Sekali lagi terima kasih Pak Didin. Baik, ditunggu kabar selanjutnya. Nanti saya hubungi lagi ke Pak Didin untuk menyampaikan hasilnya seperti apa. Dan saya mohon izin untuk melanjutkan tugas karena nanti setelah jam istirahat saya masih ada jam mengajar begitu Pak Didin. Sama-sama Pak Adit. Ya silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Didin. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adit? Alhamdulillah, baik Pak Didin. Pak Didin sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Adit, saya juga baik. Cuman begini Pak Adit, saya ini ada sedikit permasalahan yang saya Nggih, bicarakan dengan Bapak Adit. Kira-kira nggih. Pak Adit ada waktu untuk kita berbincang-bincang Pak Adit? Oh, begitu Pak Didin. Ya, tentunya saya ada waktu. Ini kebetulan saya baru selesai ngajar, jadi waktunya agak luang dan kira-kira hal apa nih yang mau kita bicarakan Pak Didin? Alhamdulillah terima kasih Pak Adit atas waktunya. Saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi di dalam kelas Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak Didin, tujuan dari obrolan kita kali ini apa nih Pak Didin? Tujuannya yaitu saya ingin mencari solusi Pak Adit dari permasalahan yang saya alami. Oh, jadi Pak Didin itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Pak Didin alami. Terus Ya, kemudian apa nih yang Pak Didin harapkan dari obrolan kita kali ini, Pak? harapan saya Pak Adit dari obrolan kita nanti, saya itu menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi Pak Adit. Oh, berarti Pak Didin berharap Pak Didin nanti akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Didin hadapi, nggih. Nggih begitu Pak Iya, Didin. Tentunya saya senang sekali bisa berbagi, bisa ngobrol dengan Pak Didin. Kalau saya boleh tahu nih, permasalahan seperti apa yang sedang terjadi, yang sekarang sedang dialami oleh Pak Didin? jadi begini kira-kira Pak Adit, permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu permasalahan yang terjadi di dalam kelas Pak Adit terhadap murid-murid saya. Oh, begitu ya Pak Didin ya. Kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid-murid Bapak itu permasalahannya yang seperti apa Pak? Kan banyak tuh permasalahan. Nah, untuk yang Pak Didin alami sekarang itu permasalahannya yang seperti apa? Begini Pak Adit, permasalahannya itu sebenarnya sangat kompleks sekali, Gi. Cuman ada beberapa permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terdapat dalam beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Begitu Pak Adit. Jadi ada beberapa murid yang sulit untuk memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, nggih. Ya, betul sekali. Jadi kalau saya boleh tahu nih, kira-kira ini menurut Pak Didin sendiri, penyebab dari beberapa murid Bapak ini
tidak bisa memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan itu, kira-kira kenapa, Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya Pak, sepertinya itu ada beberapa faktor nih Pak, yang menyebabkan anak-anak tersebut itu sulit dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, jadi, ada beberapa faktor nih, Pak Didin. Iya, Jadi kalau saya boleh tahu nih, dari beberapa faktor itu, faktor apa yang menurut Pak Didin paling menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran yang Pak Didin sampaikan? iya Pak, saya itu sudah menanyakan kepada anak tersebut dan ada anak yang menjawab bahwa anak tersebut itu belum sarapan Pak. Dari pagi, dari setiap pagi dari rumah dan ada juga anak lain yang saya pertanyakan karena mereka itu memang memiliki pemahaman yang masih lambat seperti itu Pak. Oh, jadi, lebih mengkerucut lagi ya, Pak. Jadi ada Ya 2 betul, masalah, di antaranya ada siswa yang tidak sarapan, kemudian ada ya, juga yang memang dia memiliki daya tangkap yang rendah. Nah, sekarang kalau saya ibaratkan nih, Pak, kalau anaknya semua murid Bapak, satu kelas itu memiliki daya serap yang bagus, yang tinggi, itu kita berada di level 10. Nah, untuk permasalahan yang Pak Didin alami kan tadi ada beberapa siswa yang mengalami, kesulitan di dalam memahami pelajaran. Kalau diibaratkan, apa namanya, sangat rendah itu satu dan sangat tinggi pemahamannya itu 10. Kira-kira murid-muridnya Bapak sekarang berada di level berapa, Pak? untuk saat ini Pak, daya serap murid saya itu masih sangat termasuknya sangat rendah gitu Pak. Mungkin berada rentang di level 4 seperti itu Pak. Berarti masih di bawah ya, Pak, ya? Masih di Iya level 4. betul. Nah, kira-kira Pak Didin sendiri punya target nggak untuk meningkatkan daya serap dari murid-muridnya Pak Didin? Kalau punya, kira-kira pengen ditingkatkannya ke level berapa begitu Pak Didin? Saya itu ingin menaikkannya ke level 7 Pak. Setidaknya itu kan ada peningkatan meskipun tidak langsung ke 10 ya, karena memang, murid saya itu masih termasuk rendah Pak, ya setidaknya 7 lah, 7 itu sudah bagus seperti itu. Jadi, targetnya Pak Didin, daya serap muridnya Pak Didin bisa naik ke level 7 begitu ya, Pak, ya? Begitu, nggih. Nah, baik Pak Didin, setelah tadi Pak Didin mengetahui beberapa penyebab permasalahannya Pak Didin itu, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan Pak Didin lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pak? Iya Pak, terpikir oleh saya beberapa hal nih Pak. Yang pertama itu yang saya akan lakukan, bagi murid tadi yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat sangat penting dilakukan di rumah dan akan mengonfirmasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan kepada si anak di rumah setiap pagi dan untuk anak yang memang daya serap rendah, apa daya memahaminya rendah, itu Nggih. saya akan memberikan bimbingan-bimbingan yang lebih dari teman-temannya seperti itu, Pak. Oh, nggih nggih nggih. Eee, Bagus sekali tadi rencana dari Pak Didin, menurut saya di mana Pak Didin mengingatkan, pada murid tentang pentingnya sarapan. Kemudian, Pak Didin juga akan memberikan bimbingan-bimbingan kepada muridnya Pak Didin yang masih mengalami, apa namanya, daya serap yang lemah begitu ya Pak Didin. Iya, Dan, betul sekali. menurut Pak Didin, bimbingan seperti apa nih yang akan diberikan kepada murid-murid Pak Didin begitu? Oh ya Pak, untuk bimbingan itu saya akan memberikan berupa latihan-latihan soal-soal tentang pemahamannya setelah
dipelajari, mungkin diberikan latihan lagi yang lebih seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Didin. Tapi tetap Bapak kasih bimbingan terus-menerus begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, akan saya bimbing sampai selesai agar sampai pemahamannya tentang pembelajaran yang saya sampaikan betul-betul paham seperti itu, Pak. Tadi kan Pak Didin merencanakan akan memberikan bimbingan. Kira-kira kapan kegiatan ini akan mulai Pak Didin laksanakan begitu Pak? Tentunya untuk waktu kita secepatnya ya Pak. Dan waktu itu tidak mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkannya itu setelah pulang sekolah atau pembelajaran selesai seperti itu Pak. Oh, begitu nggih. Oke. Jadi sesegera mungkin dan dilaksanakan setelah pulang sekolah ya Pak Didin. Betul sekali Pak. Kemudian nih, apa komitmen dari Pak Didin terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak ini dan apa yang akan Bapak terapkan tentunya nantinya ke depan itu? Ya, komitmen saya yaitu saya akan melakukannya secara terus-menerus Pak. Dan konsisten sampai memang terlihat ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam murid-murid saya itu, Pak. Seperti itu. Oh, ya 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 ya, ya Pak Didin. Terus kira-kira nih, Pak Didin kan tentunya butuh bantuan dari pihak lain. Nah, kira-kira dalam hal ini siapa saja yang bisa membantu Pak Didin di dalam melaksanakannya seperti itu, Pak? Tentunya ya, Pak, ya dalam, melaksanakan komitmen ini, dalam melaksanakan apa tadi yang saya akan rencanakan ya kita meminta bantuan kepada kepala sekolah, kemudian juga dengan orang tua dan rekan sejawat saling berkolaborasi seperti itu, Pak. Oh, begitu nggih. Jadi kolaborasi ya Pak Didin. Ya, betul sekali. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya, Pak Didin? Saya akan menjalin komunikasi yang baik tentunya nggih Pak, dengan orang tua dan menjaga komitmen ini itu agar, apa, sama-sama memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu Pak. Oh, itu bagus sekali rencananya Pak Didin. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pelajaran, Pak Didin akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua wali. Kemudian Bapak juga memberikan bimbingan yang lebih kepada murid-murid yang membutuhkan. Begitu ya Pak Didin? Baik Pak Didin, dari perbincangan kita kira-kira bagaimana perasaan yang sekarang dirasakan oleh Pak Didin? Ya Pak Adit, alhamdulillah setelah kita berbincang, berdiskusi, saya sedikit lega Pak. Karena sudah berbagi cerita dengan Pak Adit dan mendapatkan solusi yang baik agar permasalahan yang terjadi dalam kelas saya itu teratasi seperti itu, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah kalau begitu Pak Didin, saya juga merasa senang. Saya rasa perbincangan ini sungguh sangat luar biasa dan saya harapkan Pak Didin mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak Didin. Iya Pak Adit, insya Allah saya akan semangat untuk terus membimbing murid-murid saya Pak Adit. Oke, Pak Didin. Baik, Pak Didin. Kira-kira ada hal lain yang ingin kita bicarakan lagi, begitu? Saya kira sudah cukup Pak Adit untuk masalah saya dan terima kasih sekali saya aturkan kepada Pak Adit dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya sehingga permasalahan yang tadi saya hadapi sudah mendapatkan solusi dan saya juga sudah mendapat sedikit lega Pak Adit seperti itu. Oke, sama-sama Pak Didin. Saya juga terima kasih kepada Pak Didin tadi sudah mau bercerita kepada saya. Kalau begitu, saya undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, begitu Pak Didin. Baik Pak Adit, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Adit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.